Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa Allah itu maha berkehendak, dan selama masih dalam kehidupan kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap apapun, terhadap siapapun. Sebaliknya kita juga tidak boleh silau dan mengagung-agungkan apapun dan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, apa kalau sudah Gus, sudah Lora, sudah Kiai, sudah Ustadz itu pasti surga. Oh, kalau sudah pakaiannya mentereng, pakai sorban kemana-mana, apa sudah pasti surga. Senyampang masih dalam adegan kehidupan kita, sakmadio saja menilai sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Terhadap zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, zat Rabbul Alamin, zat Rabbul Alamin yang tidak saja menciptakan tetapi juga memelihara, mensejahterakan, mendampingi, melindungi. Kita panjatkan puji syukur kehadirat zat tersebut, Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang hanya bisa mengkondisikan setiap makhluknya. Apakah makhluk itu dibikin warna merah, warna hijau, warna kuning, sepenuhnya adalah hak Allah dan atas kehendak Allah. Bahkan adegan tertinggi dalam sejarah kemanusiaan ketika iblis dikehendaki oleh Allah membangkang untuk bersujud kepada Adam, itu pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja menskenario kehidupan itu dalam rangka untuk memberi warna hidup di dunia ketika kelak hamba-hamba Allah ini dikembalikan ke akhirat, dikembalikan dengan segala bentuk pertanggungjawaban masing-masing. Iblis membangkang tentu atas izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam sejarah kemanusiaan pasti sampai saat ini mengutuk jin. Bahkan memang Allah Subhanahu wa taala terhadap setannya saja laknatullah, diberikan gelar laknatullah, yakni makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, di balik itu semua memang Allah menskenario, memang Allah menghendaki mereka. Iblis yang sangat fenomenal membangkang untuk bersujud kepada Adam, tidak seperti malaikat yang sedemikian patuh taat. Iblis maupun jin sama-sama memerankan peran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pasti Allah memiliki sesuatu yang kita tidak tahu. Pasti Allah menghendaki sesuatu yang
pastinya kita dan segenap makhluk ini tidak tahu. Apakah benar kelak iblis itu akan disiksa selama-lamanya di akhirat dan tidak akan di neraka dan tidak akan pernah dientaskan, tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala? Syariat yang kita terima iya, tetapi Allah tidak tunduk pada syariat manusia. Allah bisa saja membolak-balikkan kehendaknya. Allah bisa saja mensudahi neraka itu nanti, kemudian diganti dengan keseluruhannya bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Bisa saja Allah berkehendak demikian. Dikarenakan atau mengingat bahwasanya semua yang dilakukan oleh makhluk Allah itu adalah sepenuhnya atas kehendak Allah. Maka ada hadis yang populer itu, ada seseorang yang selama hidupnya mengamalkan amalan ahli surga, sehingga jarak dia antara surga hanyalah kematian. Asalkan mati, jebret langsung surga. Itu dari lahir sampai menjelang kematian ini amalannya amalan ahli surga pokoknya. Asalkan mati surga. Jarak antara dia dengan surga adalah kematian. Tetapi karena Allah menghendaki lain, telah ditulis di Lauh Mahfuz oleh Allah. Allah punya kehendak bahkan 50.000 tahun sebelum dunia dan seisi yang diciptakan, dia sebagai ahli neraka, maka dia mendapati kematian yang su'ul khotimah. Ini yang sering dijadikan narasi atau contoh adalah sahabat Nabi. Dia seorang pendekar syahid, pendekar jihad fisabilillah. Asal ada peperangan pasti ikut. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan huwa finnar? Orang itu kelak di neraka. Kenapa? Sahabat penasaran yang lain. Dikuntitlah setiap peperangan itu. Ternyata pada suatu peperangan, orang ini, sahabat satu ini terluka parah. Terluka parah saking tidak kuatnya nahan lukanya itu, nahan sakitnya. Dia kemudian menancapkan gagang pedangnya di pasir, kemudian dia terkam itu pedang dan menghujam dada tembus ke punggung. Dia bunuh diri. Padahal dari awal dia pembela Nabi SAW, senantiasa ikut di dalam peperangan-peperangan jihad membela agama Allah. Seolah-olah itu adalah amalan ahli surga, iya. Tetapi di ujung kematiannya dia mendapati su'ul khotimah. Maka para sahabat yang lain jadi mahfum, jadi faham, oh ini ternyata. Sebaliknya juga ada seseorang yang dari lahir sampai menjelang kematian itu mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Mabuklah, berzina, berjudi, membunuh orang. Ada contoh pembunuh, ada contoh pezina, ada contoh orang yang mabuk-mabukan. Tetapi karena Allah menghendaki iradah yang lain, qadar yang lain, maka disettinglah oleh Allah yang pelacur. Zani itu tidak hanya berzina sembunyi-sembunyi, Pak. Selingkuh, pacaran, sembunyi-sembunyi berzina. Kalau zani ini sudah profesi, dia berzina terang-terangan. Nah, wanita ini adalah seorang zani, seorang pezina. Tetapi di ujung kematiannya apa yang terjadi? Ketika dia kehausan, hampir mati terengah-engah di padang pasir, kemudian ada mata air. Kemudian di situ juga ada air yang bisa dia minum dengan sepatu atau sandal yang dijulurkan, bajunya dilepas, dirobek-robek jadi tali, kemudian diturunkan sepatu itu untuk mengangkat air dari mata air. Nah, air yang hanya beberapa teguk itu harusnya dia minum, tetapi di saat yang sama ada anjing yang terengah-engah di situ dan hampir mati. Maka dia kasihan pada anjing, mending timbang diminum sendiri, dia kasih itu air ke anjing. Dan anjing terselamatkan. Qadarullah, kemudian dia mendapati kematian, mati dalam memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Mengasihi anjing, surga, apalagi mengasihi manusia. Ini beberapa contoh-contoh bahwa Allah itu maha berkehendak. Dan selama masih dalam kehidupan, kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap apapun, terhadap siapapun. Sebaliknya, kita juga tidak boleh silau dan mengagung-agungkan apapun dan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, apa kalau sudah Gus, sudah Lora, sudah Kiai, sudah Ustadz itu pasti surga. Oh, kalau sudah pakaiannya mentereng, pakai sorban kemana-mana, apa sudah pasti surga. Senyampang masih dalam
adegan kehidupan kita sak madya saja menilai sesuatu. Termasuk juga kita lihat Mas Hafiz, rambutnya panjang, pakai anting. Kita tidak boleh memandang sebelah mata. Orang tuanya Masya Allah, Mas Hafiz siapa dong Mas namanya? Hafiz apa? Hah? Muhammad Hafiz? Masya Allah namanya. Tidak ada namanya yang sekeren ini dah. Farhan siapa namanya Farhan? Nah, Farhan Ramadan ya? Ramadan. Kalah. Bukan Ramadhani Pak, Ramadhani itu cewek. Ya, Hafiz itu orang yang hafal Al-Quran. Muhammad itu adalah suatu kemuliaan. Dan Alhamdulillah bukan tanpa maksud Allah menggerakkan mas-mas ini, Mas Umam, Mas Hafid. Satunya Mas Aris ya? Mas Aris ya? Aril, bukan Aril, Peter Pan ya. sampai ke sini. Janjian Pak, habis Isya sebenarnya habis Isya dah nanti di aula mandi-mandi makan. Teman-teman yang di sini nungguin Pak. Makanan tungguin sampai jam 9 sampai duduk-duduk di depan nungguin. Ya udah waktunya tidur semua. Pas malam-malam ya Mas Umam, jam berapa? Jam berapa ke sini? Sampai sini? 11? Tengah malam ya. Iya, wes enggak apa-apa. Harusnya mandi-mandi dulu, makan dulu di sana, tidur di aula. Dalam episode kehidupan Mas Umam, Mas Aril, Mas siapa ini, Mas Hafiz, kalaupun tiap hari beliau-beliau ini nyaman di jalan, ya, ada satu fase hidup setiap Sabtu sebulan sekali di sini bersama-sama dengan kita. Anggap rekreasi Mas Umam ya, rekreasi. Sehari-hari lihat kendaraan gitu toh, lihat orang-orang di jalan. Nah sekarang sekali dalam sebulan. Ya, ada di sini, alhamdulillah lihat orang-orang ya bareng-bareng kita di sini. Nanti ngopi bersama, ngopi bareng ya. Sana. Baik, itu kita puji Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena majelis kita ini adalah riyadul jannah. Ya, riyadul jannah. Yang Nabi katakan apabila kalian mendapati riyadul jannah maka farta'u, ambillah manfaat dari itu. Dan mengambil pelajaran itu bukan hanya yang qauliyah, bukan hanya yang qauliyah, bukan hanya kita baca-baca ayat, kita pahami terjemahnya, kita bahas hadis kitab Riyadhus Shalihin, kita pahami, kita ambil faedah, itu qauliyah. Nah, ayat-ayat atau pelajaran kauniyah adalah yang tercipta. Saya dulu waktu mahasiswa Mas Hafiz ini kalah. Rambut saya kalau diolor Pak, rambut saya kan keribul ya, keribul. Panjang itu sak pundak. Tapi kalau diolor itu sampai hampir ke pinggang. Itu waktu masih muda. Dulu nggak ada media sosial, cuma ada media sosial kita abadikan di YouTube atau di apa. Mas Hafiz kalah sama saya. Jadi kita lanjutkan untuk membahas dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersusun di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dituangkan oleh mu'alif atau pengarang atau penulis atau penyusun kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di hadis yang ke-78. Di dalam bab yakin wal tawakkuli ini susunannya hadis yang kelima, sehingga beliau Al-Imam An-Nawawi menulis atau memberi nomor al-khamis itu yang kelima. Kamis itu 5. Jadi kalau Ahad itu Mas Umam itu Minggu, itu Ahad. Senin itu dari Isnaini, itu 2. Selasa itu dari Salasa. Rabu dari kata arba'in, arba'a, roba'a, itu 4. Kamis dari khamis, itu 5. Jadi nama-nama hari itu dulu tidak Minggu tapi Ahad.